Halo semuanya, kembali lagi di TV Karya Palsuma pada section About Learning. Pada kesempatan kali ini kita akan berada di Math Class yang akan membahas 5 topik tentang matematika. Apa saja? Yuk kita saksikan videonya. Oke, kita langsung saja ke topik berikut. Pada soal matematika, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk menjawab benar, skor negatif 2 untuk menjawab salah, dan skor negatif 1 untuk soal tidak dijawab. Dari 50 soal yang diberikan, Aminah hanya menjawab 48 soal dan memperoleh skor 100. Berapa banyak soal yang dijawab Aminah dengan benar? Yuk kita bahas. 11, kita dapat mengetahui beberapa informasi berikut. Jumlah soal yang diberikan adalah 50 soal. Skor yang digunakan dalam penilaiannya, benar akan mendapat nilai 4, salah akan mendapat nilai negatif 2, dan tidak dijawab akan mendapat negatif 1. Pada pernyataan soal disebutkan bahwa Aminah menjawab 48 soal dengan skor 100. Nah, berarti nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang ditanyakan dari soal cerita nomor 16 adalah berapa jumlah soal yang dijawab benar oleh Aminah? Nah, anak-anak, untuk menjawab soal seperti ini kita akan menggunakan pemodelan matematika. Pemodelan matematika adalah suatu cara yang digunakan agar kita dapat mudah mengerjakan soal-soal yang memiliki beberapa variabel yang berbeda. Nah, kita lihat ya di sini. Di sini Ibu menggunakan variabel matematika sebagai berikut ya. 100 sama dengan 4A ditambah negatif 2B ditambah negatif 1C. A untuk soal benar, B untuk soal salah, dan C untuk soal tidak dijawab. Sehingga jika dijumlahkan A tambah B tambah C, totalnya adalah 50 soal. Nah, Bu, kenapa ada angkanya? Ada konstanta 4, negatif 2, dan negatif 1. 4 itu tadi skor untuk soal benar adalah positif 4, skor untuk soal salah adalah negatif 2, dan skor untuk soal tidak dijawab adalah negatif 1. Ya, sekarang kita akan lihat. Nah, di sini ya. 100, Aminah itu mendapatkan 100 dengan menjawab 48 soal. 48 soal dari 50 soal, berarti ada berapa jumlah soal yang tidak dijawab Aminah? Ada 2, betul, ada 2. Berarti C kita ganti dengan angka 2. Berarti 2 soal itu tidak dijawab oleh Aminah. Negatif 1 dikali 2, maka hasilnya 2. Di sini sudah diketahui persamaan berikut. 100 sama dengan 4A dikurang 2B dikurang 2. Karena di sini 2-nya adalah konstanta, tidak memiliki variabel lagi, kita bisa pindahkan ke ruas sebelah kiri. Oke, kita pindahkan ya. Kalau asalnya di ruas sebelah kanan itu negatif 2, kita pindahkan menjadi positif 2. 100 tambah 2 akan sama dengan 4A dikurang 2B. Kita lihat. Berarti 100 tambah 2 adalah 102. Nah, kita akan mencari nilai A dan nilai B. Angka berapa yang dikalikan 4, kemudian angka berapa yang dikalikan negatif 2, hasilnya akan menghasilkan 102. Nah, di sini kalian bisa mencobanya satu persatu dari jumlah soal 48. Ya. Misalnya mau 30 dikali 4 dulu, kemudian kalau 30 dikali 4 berarti sisa soalnya berapa? 18 dikali 4. Ya, oke, di sini Ibu sudah dapatkan ya, ada 102 sama dengan 33 dikali 4 dikurang 2 dikali 15. 33 ditambah 15 hasilnya berapa? 48.
8. Betul, karena jumlah soal yang dijawab oleh Aminah adalah 48. Maka perpaduan antara A tambah B harus berjumlah sebanyak 48. Oke, kita lihat di sini. 33 dikali 4 adalah 132 dan 2 dikali 15 adalah 30. Sehingga 132 dikurang 30 sama dengan 102. Jika ruas kanan dan ruas kiri sudah sama, berarti pemodelan matematika yang kita gunakan telah betul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Aminah menjawab soal benar sebanyak 33 soal, soal salah 15 soal, dan tidak dijawab sebanyak 2 soal. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke topik berikutnya, nomor 17, yakni Aisyah menjumlahkan nomor-nomor halaman buku terdiri dari 98 halaman adalah 4851. Ternyata terjadi kekeliruan, ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Tentukan nomor halaman tersebut. Oke, kita bahas ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas soal 17. Nomor 17 ini kita mendapatkan informasi bahwa jumlah halaman yang dijumlahkan adalah 98 halaman dengan total penjumlahannya adalah 4851. Diasumsikan bahwa terjadi salah perhitungan pada satu halaman atau halamannya dihitung 2 kali, double gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah mencari halaman yang terhitung 2 kali. Nah, untuk mencari halaman yang terhitung 2 kali ini, kita akan menggunakan deret aritmatika. Seperti apa deret aritmatika? Menggunakan jumlah suku sebanyak 98. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kita lihat ya, ini rumusnya. Rumusnya itu adalah SN sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN. A itu adalah jumlah suku pertama, A suku pertamanya apa, UN adalah suku kesekiannya apa. Kita lihat ya. A adalah suku pertama, maka halaman pertama sudah pasti nilai nomornya adalah 1 karena halaman pertama diberi nomor 1. Kemudian N adalah banyak halaman yang dijumlahkannya. Tadi disebutkan di dalam diketahui bahwa halaman yang dijumlahkan sebanyak 98 halaman. Oke, kita sudah punya bagiannya masing-masing. Kita masukkan ke dalam rumus. SN sama dengan N dibagi 2 ditambah UN. S 98, penjumlahan dari 98 angka sama dengan 98 dibagi 2 dikali 1 ditambah UN. UN itu adalah suku ke 98. Suku ke 98 nomornya berapa? Halaman ke 98 berarti dinomori sebagai 98. Maka kita masukkan 98. Oke. 98 bagi 2 hasilnya adalah 49 dikali dengan 98 tambah 1 hasilnya 99. Kita kalikan 49 dikali 99 hasilnya 4851. Nah, untuk itu kita cari selisihnya. 4851 dikurang 4851 sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada halaman yang terhitung 2 kali. Ya. Oke, kita lanjutkan ke topik 18 dengan soal dalam suatu tes ternyata dengan jumlah soal 50 butir diterapkan aturan bahwa jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah negatif 2, dan tidak dijawab skor 0. Seorang siswa memperoleh skor 70 karena 10 soal tidak dijawab. Tentukan banyak soal yang dijawab benar. Nah, anak-anak, untuk nomor 18 ini hampir sama cara pengerjaannya dengan nomor 16 tadi ya. Diketahui jumlah soalnya 50, penskoran yang digunakan jika benar akan mendapat nilai plus 4, jika salah mendapatkan nilai negatif 1, dan tidak jawab mendapatkan nilai 0. Siswa yang menjawab 40 soal dengan nilai 70 ya. Kita akan lihat pertanyaannya. Jumlah soal yang dijawab benar oleh siswa tersebut berapa? Ya, sama, gunakan pemodelan matematika. Oke, gunakan pemodelan matematika. Kita lihat lagi. Nah, ya. 70 sama, karena yang tidak dijawab itu adalah 0 ya, anak-anak. Tidak dijawab mendapat skor 0, maka ibu tidak masukkan variabel untuk soal yang tidak dijawab ya. Kita masukkan saja A untuk jawaban benar dan B untuk jawaban salah. Siswa tersebut mendapat skor 70 dalam 40 soal.
4A dikurang 2B. Jadi A dan B ini harus sejumlah 40 soal. Oke, kita masukkan. Seperti tadi, angka berapa yang dikalikan 4 hasilnya, kemudian dikurangkan dengan negatif 2, gitu kan? Negatif 2 dikali variabel B, maka hasilnya akan 70. Di sini Ibu sudah bisa cari, 25 dikali 4, itu akan dikurang dengan 15 dikali 2. Kita jumlahkan dulu, 25 tambah 15, apakah 40? Iya, betul, 40. Jadi jumlah soal yang dikerjakan adalah 40. Pembagian yang betul ya, harus mencari kombinasi angka yang tepat. Jadi bisa jadi 20 ditambah 20, 15 tambah 15, berarti kita harus cari kombinasi yang tepat ya. Nah, kita lihat 25 dikali 4 sama dengan 100, dikurang 15 dikali 2 sama dengan 30. 100 kurang 30 hasilnya 70. Maka siswa tersebut menjawab benar sebanyak 25 soal dan salah sebanyak 15 soal. Oke, kita beranjak ke topik berikutnya. Jalan sepanjang 50 meter ditanam 11 pohon. Di antara 2 batang pohon akan dipasang papan dengan jarak antar papan 1 meter. Banyak papan diperlukan. Nah, berarti kita bahas ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 19. Diketahui dari soal tersebut bahwa panjang jalannya adalah 50 meter, jumlah pohonnya adalah 11 pohon, dan jarak antar papan pada setiap pohon adalah 1 meter. Dengan catatan, pohon disimpankan papan di antara keduanya, atau di antara kedua pohon akan disisipkan papan. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah berapa jumlah papan yang diperlukan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan menghitung persamaannya terlebih dahulu ya. Jarak pohon sama dengan 50 dibagi 11 dikurang 1. Bu, kenapa dikurang 1? Karena start pertama itu akan selalu ada pohon. Start pertama dan terakhir akan selalu ada 1 pohon. Berarti kita kurangi 1. Ya, berarti 50 dibagi 10 sama dengan 5 meter. Maka jarak setiap pohon adalah 5 meter ya. Pohon disimpan setiap 5 meter. Sekarang kita hitung jarak papan. Jarak papan sama dengan 5 meter dikurang 1 meter. Bu, kenapa 1 meter? Karena tadi sesuai yang diketahui jarak antar papan itu harus ada 1 meter. Berarti 4 meter antar papan. Kita lihat, maka jadi kemungkinannya akan ada 2 papan di antara 2 pohon ya. Jadi posisinya ini papan ya. Ini papan, kemudian ini pohon. Ini papan. Dan ini pohon lagi, ya. Jadi ada 2 papan di antara 2 pohon. Maka dapat kita lihat bahwa 4 dikali 11 dibagi 2 adalah hasilnya 22 papan yang dibutuhkan. Oke anak-anak, kita ke topik terakhir. 2 buah lampu hias warna merah dan biru selalu menyala dan padam secara otomatis. Lampu merah menyala setiap sedetik sekali dan lampu biru menyala setiap 7 detik sekali. Suatu saat lampu tersebut menyala bersama-sama. Kapan kedua lampu tersebut menyala bersama-sama lagi? Ayo kita cari ya. Nah, baik anak-anak, untuk nomor 20 sebenarnya ini mudah ya, karena kita mengetahui informasi bahwa lampu merah menyala setiap 1 detik sekali, lampu biru menyala setiap 7 detik sekali. Yang ditanyakannya adalah kapan lampu tersebut menyala bersama lagi. Nah, kapan lampu tersebut menyala bersama lagi? Untuk menjawab soal tersebut, soal yang seperti ini, kalian tinggal mencari KPK dari 2 bilangan yang disebutkan. Nah, KPK dari 1 dan 7 adalah 1 dikali 7 sama dengan 7. Maka kedua lampu tersebut akan menyala lagi setelah 7 detik ya.